Sampai dengan posisi 21 Juni kemarin, itu realisasinya sudah mencapai 116,52 triliun, berarti itu 46,46% lebih dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar 253 triliun. Mhm. Ini artinya nasabah KUR ini adalah nasabah UMKM, Mbak Maria. Ya. Kalau kita lihat polanya rata-rata per bulan itu, ini sudah mengikuti pola normal sebelum pasca COVID ya. Jadi Mhm. ternyata untuk yang usaha mikro khususnya itu recovery-nya cepat mereka karena untuk sektor-sektor informal ini, misalkan untuk mulai berusaha sebagai pedagang kan lebih gampang buat mereka, Mhm. ya. Mhm. Maka itu tercermin dari sektor-sektor yang cepat pulih itu ya untuk yang usaha mikro kur ini banyak dari sektor perdagangan. Kemudian juga terkait dengan penjaminan korporasi. Ini kan kita tahu di tengah pandemi ini resiko kan pasti tinggi. Misalkanlah contoh bulan terakhir ini kita lihat COVID-nya meningkat kayak gitu. Ya. Sehingga bank kan banyak yang enggan menyalurkan kreditnya karena tingginya resiko ini kan Mbak Maria. Maka itu Ya. pemerintah hadir dengan penjaminan korporasi. Jadi kalau terjadi resiko kemacetan, pemerintah yang bayar penjaminannya tadi, ya, sehingga bisa dimitigasi dalam hal terjadi kreditnya mengalami Oke. macet. Itu langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk menggerakkan roda ekonomi selain tentunya pengendalian COVID ya yang paling utama ya Mbak Maria. Sudah Itu berapa banyak, Pak, perkembangan itu terkait dengan outstanding-nya, Pak, yang penjaminan korporasi, Pak? penjaminan korporasi ini karena relatif baru PMK-nya ya, masih memang belum banyak, khususnya juga banyak sektor yang belum pulih kan seperti hotel dan restoran ini, pasti yang paling membutuhkan tapi, bangkit, di paling akhir ya, pasti karena yang interaksi manusia kan pasti bangkit paling akhir, Mbak Maria. Memang relatif kecil ini kita dorong terus ya, untuk menjaga resiko-resiko yang seperti sekarang ini Mbak Maria. Jadi pemerintah Mhm. itu sudah memikirkan ya bagaimana memitigasi resiko, baik itu dari aspek kesehatan maupun aspek ekonominya. Jadi itu ibaratnya kayak gas dan rem lah ya. Kalau misalkan Oke. COVID-nya sekarang naik, ya mau nggak mau harus kita rem ya. Itu pilihan yang optimal. Baik, yang disiapkan pemerintah berapa nih, Pak, untuk penjaminan, resiko korporasi? Apalagi kondisi likuiditas dan saya yakin banyak sekali yang membutuhkan ini nih untuk usahanya bangkit. Kalau program penjaminan ini kan dukungan korporasinya ini pemerintah memberikan anggarannya itu kan sampai dengan 8,56 triliun, Mbak Maria ya. Oke. Realisasi daripada premi penjaminan UMKM dan korporasi itu baru 1,17 triliun, berarti 13,7%. Jadi berarti roomnya kalau misalkan perbandingan yang dijaminnya itu dengan premi misalkan ya, dengan premi tadi bisa 1 berbanding 20 dia Mhm. 4 sampai 5%, berarti kan bisa dijamin lebih dari 160 triliun kredit untuk sampai dengan akhir tahun ini. Jadi room-nya masih besar ya. Iya. Itulah salah satu cara untuk memitigasi resiko dengan adanya COVID ini, Mbak Maria. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.